Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Ya Allah, jaga rumah tangga kami, jauhkan dari fitnah, lindungi kami dari kejahatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadikala ini pernikahan yang terakhir, pinta Azarin dalam hati seraya menempelkan kedua tangan di dada, serta memejamkan mata. Tidak hanya Azarin yang menelangitkan doa, Din pun melakukan hal yang sama. Meski tangannya tetap menjaga keseimbangan menggendong Alina. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, Engkau yang telah menuliskan takdir kami, menyatukan aku dan dirinya dalam ikatan yang suci. Maka bimbinglah kami selalu dalam ridha dan kasih sayang-Mu. Jadikanlah rumah tangga ini sakinah, penuh ketenangan, cinta, dan keberkahan. Jangan biarkan kami terpisah oleh keegoisan, jangan biarkan kami tersesat dalam prasangka. Lunakkan hati kami dalam menghadapi ujian, agar cinta ini tak lekang oleh waktu, tak goyah oleh badai. Ya Allah, aku mencintainya karena-Mu. Maka, lindungilah ia dalam penjagaan-Mu. Jadikan ia istri yang solihah, ibu yang penuh kasih untuk anak-anak kami, dan teman seumur hidup yang akan menggenggam tanganku hingga akhir perjalanan. Anugerahkanlah kepada kami keturunan yang solih dan solihah, yang tumbuh dalam cahaya iman dan kebaikan. Bimbinglah kami menjadi orang tua yang mampu menuntun mereka di jalan yang lurus, menjadikan mereka pribadi yang mencintai-Mu lebih dari segalanya. Dan jika suatu saat nanti, kami diuji dengan perbedaan, dengan jarak, dengan waktu yang mungkin menguji kesabaran, maka satukan kembali hati kami dalam doa, sebagaimana Engkau telah menyatukan kami hari ini. 7. Ya Allah, aku bukan suami yang sempurna, tapi bimbinglah aku menjadi imam yang baik untuknya. Bukan ayah yang tanpa cela, tapi tuntunlah aku agar bisa membimbing anak-anakku dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Jika ada air mata yang jatuh dari matanya, biarlah itu hanya karena haru dan bahagia, bukan karena luka yang kuberikan. Jika ada kata yang keluar dari bibirnya, biarlah itu selalu doa-doa yang baik untukku, bukan keluhan karena aku mengecewakannya. Jadikanlah kami pasangan yang saling menguatkan di dunia, dan pertemukanlah kami kembali dalam cinta-Mu di surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Tangan Din melingkar memeluk pundak Azarin, lalu menyatukan kepalanya dari samping. Di depan Ka'bah ini, aku ingin mengatakan, aku mencintaimu, gumamnya lirih. Aku juga, Mas. Din tersenyum tipis, lalu mengecup kepala Azarin dari samping, kemudian berpindah mencium Alina. Setelah puas berada di depan Ka'bah, Pak Argatama kembali membawa rombongan ke atas rooftop di Masjidil Haram. Mereka duduk tepat di pagar pembatas, hingga dari ketinggian ini, mereka bisa melihat ribuan jamaah yang masih khusyuk beribadah, lautan manusia yang berputar mengelilingi Ka'bah. Di tengah kedamaian itu, suara lembut Pak Argatama memecah keheningan. Din, Asa, Azarin dan Din serentak menoleh. Semua orang yang ada di sana ikut memasang perhatian, tatapan penuh rasa ingin tahu terarah pada pria paruh baya itu. Pak Argatama mengulurkan sebuah kotak kecil ke arah mereka. Ini hadiah pernikahan kalian dari Papa dan Ibu. Azarin mengerjapkan mata, terkejut sekaligus bingung. Sementara Din, yang sudah bisa menebak sesuatu yang istimewa sedang menanti mereka, hanya tersenyum haru sebelum akhirnya meraih kotak itu. Dengan perlahan, dia membukanya, dan di dalamnya, tersusun rapi beberapa lembar tiket perjalanan 5 negara. Azarin menahan napas, matanya membesar saat membaca dengan saksama. Tiket. Suaranya lirih, hampir tak percaya. Din menatap tiket-tiket itu, kemudian melempar pandangan kepada orang tuanya. Ada Paris, Swiss, Mesir, Jepang, dan Turki, salah satu negara impian istrinya sejak lama. Papa, Ibu, ini terlalu berlebihan,
ucap Azarin dengan suara sedikit bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca, antara terharu dan tidak menyangka. Bu Mahira tersenyum lembut. Tidak ada yang berlebihan, sayang. Kalian pantas mendapatkan ini. Din menutup kotak itu, lalu menatap ayah dan ibunya dengan penuh syukur. Tanpa pikir panjang, dia bangkit dan merengkuh Pak Argatama dalam pelukan erat. Terima kasih, Pak, untai hadiahnya. Sementara itu, Azarin, yang hatinya masih diselimuti rasa haru, turut memeluk Bu Mahira dengan lembut. Terima kasih, Ibu, bisiknya penuh syukur. Iya, Nak. Kalian harus bahagia di sana, kata Bu Mahira penuh kasih. Namun, momen penuh kehangatan itu tiba-tiba dipotong oleh suara santai yang begitu khas. 8. Bentar, gimana dengan aku? Davian menyelipkan dirinya di antara mereka, memasang ekspresi penuh harap. Aku gak dapat jatah buat ikut bulan madu juga. Azarin dan Din menoleh bersamaan, sementara beberapa orang mulai terkekeh menahan tawa. Davian mengangkat alis, lalu menyeringai kecil. Gini deh, kalau aku ikut, aku bisa jadi tour guide kalian. Atau, kalau kalian risih, aku bisa jaga Alina. Lumayan, kan? Pak Argatama hanya menghela napas sambil berdecak. Kalau kau ikut, Davian, itu bukan bulan madu. Itu bulan sabit. Lagian Alina mau jalan-jalan sama nenek dan kakek ya, di Disney, timpal Bu Mahira agar cucunya itu tidak kecewa lagi. Alina pun mengangguk sambil tersenyum lebar. Sontak, tawa pecah. Gelak canda memenuhi udara pagi yang sejuk. Azarin tertawa kecil, sementara Din hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan senyum geli. Setelah tawa mereda, Pak Argatama menatap Din dengan penuh makna. Jadi, tetap ke Madinah hari ini. Din mengangguk mantap. Iya, Pak. Aku dan Aza akan berangkat lebih dulu. Pak Argatama mengangguk. Baik. Alina akan ikut dengan rombongan kami nanti. Jangan lupa baca buku novel hadiahku, ya, Bang. Di dalamnya banyak ilmu loh, sahut Davian dengan nada menggoda, membuat Din mencebik sudut bibirnya. Kamu saja yang baca, sepertinya kamu sudah kebelet nikah deh. Buruan nikah. Balas Din tak mau kalah. Nanti aja aku nikah, kalau. Davian terdiam sejenak, membuat yang lain ikut penasaran. Kalau abang dan Mbak Aza pulang bulan madu, ngasih kabar udah tumbuh kaki bayi di perut kakak ipar. Gelak tawa kembali terdengar renyah, suasana menjadi semakin hangat. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan itu, Alea hanya diam menatap Azarin dan Din bergantian, senyumnya tertarik cukup menyedihkan. Wajar gak sih, ya Allah, aku iri dengan adikku. Dia dicintai begitu hebat oleh banyak orang, sementara aku, gak. Gumamnya getir. Aku ingin seperti Aza. 9. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 2 jam dari Jeddah ke Madinah dengan kereta cepat, Din menggandeng tangan Azarin, mengajaknya langsung menuju hotel. Dia tahu istrinya pasti lelah, jadi sebelum menjelajahi kota suci ini, dia ingin Azarin beristirahat sejenak. Azarin berjalan di samping Din dengan langkah ragu. Hatinya masih dipenuhi rasa malu. Mereka baru sehari resmi menjadi suami istri, dan Din, pria itu terlalu lembut, terlalu perhatian, hingga membuatnya semakin salah tingkah. Setelah memasuki kamar hotel, Azarin segera melepas cadarnya dan duduk di tepi ranjang, sementara Din dengan santai melepaskan kemejanya, menyisakan kaos putih yang membentuk tubuhnya. Dia lalu duduk di samping Azarin, sedikit mendekat. Capek? Tanyanya sambil menatap wajah istrinya yang masih menunduk. Azarin mengangguk pelan, tidak berani menatap Din terlalu lama. Lumayan, jawabnya lirih. Din tersenyum kecil. Dia tahu betul istrinya masih malu-malu.
Dengan sengaja, dia menyandarkan punggungnya ke tempat tidur, lalu menatap langit-langit sambil mendesah lega. Madinah ini indah, iya. Suasananya tenang, damai, apalagi tidak ada si tengil itu, selorohnya bercanda. Azarin hanya tersenyum menyadari jika yang dimaksud si tengil itu adalah Davian. Namun, detik berikutnya dia tersentak saat tangan Din tiba-tiba meraih jemarinya. Sayang. Suara Din terdengar dalam, nyaris berbisik. Azarin menoleh cepat, wajahnya memanas saat mendapati tatapan suaminya yang begitu lembut, tetapi penuh godaan. Apa? Dia berusaha menarik tangannya, tetapi Din justru menggenggamnya lebih erat. Din terkekeh, lalu dengan santai menarik tangan Azarin, menyandarkannya di dadanya. Bentar aja, sayang. Tuturnya seraya mengusap kepala Azarin yang berbalut hijab. Azarin hanya bisa pasrah, tetapi perlahan dua mulai tertarik dengan mendengarkan detak jantung Din yang sama persis dengannya. Tangannya mengepal kecil di dada bidang itu. Setelah beberapa saat keheningan menyelimuti mereka, Din menarik napas pelan sebelum akhirnya membuka pembicaraan. Sayang. Panggilnya dengan suara rendah, nyaris berbisik. Azarin hanya bergumam, tanpa mengangkat wajahnya. Kamu tahu, dalam pernikahan ada banyak sunnah yang dianjurkan Rasulullah. Tanyanya hati-hati. Azarin mengangguk kecil, tetapi tetap diam. Din tersenyum, tetap mengusap kepalanya dengan penuh kasih. Salah satunya, suami istri dianjurkan untuk mandi bersama. Tubuh Azarin menegang sesaat. Dia berdeham kecil, mencoba mengatur debaran jantungnya yang semakin tak beraturan. Din menyadari perubahan kecil itu, tetapi tetap melanjutkan. Tentu saja, ini bukan tentang paksaan. Tapi lebih ke membangun kedekatan, membiasakan diri, dan dia berhenti sejenak, menatap wajah istrinya yang mulai bersemu merah, menghilangkan batasan yang sebenarnya sudah tidak perlu ada. 10. Azarin menggigit bibirnya pelan. Dia mendengar setiap kata yang keluar dari bibir Din, tetapi tidak tahu harus merespons bagaimana. Sayang. Panggil Din lagi. Kamu dengarkan aku, kan? Godanya sambil menatap wajah Azarin yang masih tertunduk. Azarin mengangguk sekali lagi, kali ini dengan lebih cepat. Din terkekeh, lalu mengusap pipi istrinya yang terasa hangat. Aku suka lihat wajahmu yang seperti ini. Seperti apa? Tanyanya lirih. Din menatapnya dalam, senyumnya semakin melebar. Malu-malu, tapi tetap di sini, tetap mendengar. Azarin kembali menunduk, nyaris bersembunyi di dada suaminya. Din tertawa kecil, lalu mengecup puncak kepalanya. Kamu tidak perlu menjawab sekarang, sayang, aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kita belajar untuk lebih terbuka satu sama lain, tanpa perlu merasa canggung atau takut. Karena mulai sekarang, aku adalah rumahmu, begitupun sebaliknya, kamu menjadi tujuanku pulang. Apa Mas ingin itu? Sekarang? Tanya Azarin lirih, bahkan saking gugupnya tangannya terkepal kuat di atas dada Din. Din tersenyum, merengkuhnya lebih erat. Kita punya waktu seumur hidup, sayang. Aku akan menunggu sampai kamu benar-benar siap. Setelah beberapa saat berlalu dalam dekapan Din, Azarin merasa sesuatu bergetar di dalam hatinya. Sejak kemarin, suaminya tak pernah memaksanya, tak pernah menuntut sesuatu yang seharusnya dia berikan. Kesabaran itu justru membuatnya merasa berdosa jika terus menghindar. Tanpa pikir panjang, Azarin bangkit dari pembaringan dan turun dari ranjang. Gerakannya yang tiba-tiba membuat Din terkejut, hingga ia ikut terduduk, menatap istrinya dengan bingung. Sayang, kenapa? Aku ada salah bicara? Tanya Din cemas. Azarin tak langsung menjawab. Dengan jantung yang berdegup kencang,
tangannya terangkat perlahan, menyingkap hijabnya tepat di hadapan Din. Hawa panas menyeruak di wajahnya, dia yakin pipinya kini sudah bersemu merah. Kata Mas, mandi bersama adalah sunnah Rasul, ayo kita lakukan, ajaknya dengan suara berat, tetapi terdengar pelan. Din menatapnya dengan mata yang melembut. Kamu yakin? Azarin menggenggam hijabnya erat, menunduk, lalu mengangguk kecil. Yakin, Mas. Lirihnya hampir tak terdengar. Senyum Din mereka, menampakkan deretan giginya yang rapi, dia bangkit dari tempat tidur, mendekat, lalu mengangkat dagu istrinya dengan lembut. Azarin berusaha menahan tatapan, tetapi ketika matanya bertemu dengan mata Din, dia mendapati suaminya justru menahan tawa. Kenapa tertawa? Tanyanya heran. Din tak bisa menahan diri lagi, tawa kecilnya akhirnya pecah. Kamu lucu, sayang, ujarnya sambil 11. Menarik Azarin dalam pelukannya dan mengusap rambut yang tergerai. Aku lihat ekspresimu ini, rasanya seperti melihat Alina saat minta sesuatu dengan wajah polosnya. Azarin tersipu, diam-diam tersenyum kecil di dada Din. Jadi, ini bukan karena dia aneh atau memalukan. Jadi gimana, Mas? Tanyanya sekali lagi, memastikan. Din menarik napas panjang, lalu dengan senyuman penuh kelembutan, dia menjawab, aku tolak, sayang. Azarin sontak membeku. Hawa panas di wajahnya perlahan berubah dingin. Ada rasa malu yang tiba-tiba menyergap. Namun, sebelum pikirannya melayang lebih jauh, Din kembali berbicara. Sebelum memulai malam pertama, ada doa yang harus aku baca, sayang, aku harus memastikan kamu benar-benar nyaman, meminta izinmu lebih dulu. Dan sebelum semua itu, kita dianjurkan menunaikan salat sunnah bersama. Din melepaskan pelukannya menatapnya dalam, mengusap lembut pundaknya. Jika kamu tanya apakah aku bisa sesabar ini? Sejujurnya, sebagai laki-laki normal, tidak mudah. Tapi aku berakal, sayang. Aku tidak ingin mengutamakan nafsu di atas segalanya. Azarin menatap suaminya dengan mata berbinar. Hatinya bergetar, bukan karena malu, tapi karena kagum. Din melanjutkan, aku tidak ingin melihat tubuhmu tanpa membaca doa. Aku tidak ingin menjamahmu tanpa mengucap perlindungan. Karena tanpa kita sadari, jin dan setan selalu berkeliaran di sekitar kita. Aku ingin semua ini menjadi ibadah, bukan sekadar pemenuhan keinginan duniawi. Kali ini, Azarin Tolk mampu berkata-kata. Dadanya terasa sesak oleh keharuan yang sulit dia jelaskan. Debaran jantungnya pun bertalu hebat dan tak lagi dipedulikan.